Apa kabarnya hari ini? Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau merasakan setiap kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali menghadap-Mu, kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu, merasakan setiap cinta kasih-Mu Tuhan yang selalu Kau berikan atas kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu. Engkau berkati kami Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir dan bertata Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah ini dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami,
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kiranya kita kembali merasakan satu diri.
Shalom teman-teman semuanya, salam bagi teman-teman Rockers SMA Negeri 1 Sukoharjo dimanapun teman-teman berada pada hari ini. Luar biasa teman-teman, boleh aku lihat semuanya senyumannya. Teman-teman mungkin saat ini berada di media streaming dimanapun teman-teman berada, mungkin teman-teman bisa menyapa teman-teman yang lain, bisa open kamera mungkin ya, bisa menyapa teman-teman yang lain dan tetap merasakan vibes Natal sekalipun kita saat ini tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi aku juga percaya bahwasanya teman-teman dimanapun teman-teman berada merasakan kerinduan yang sama untuk sama-sama bersekutu, sama-sama untuk beribadah jadi satu gitu kan, untuk bertemu dengan saudara seiman, terus saling tegur sapa, peluk cium dan lain sebagainya. Aku percaya itu satu hal yang sangat dirindukan di masa-masa seperti ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Aku akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersatu hati Tuhan dalam namamu, dalam acara Natal untuk Progres SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kami berdoa Tuhan bahwasanya Tuhan supaya menyertai kami dalam Natal hari ini, dalam apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan selalu ada dan memberkati kami secara luar biasa. Dan sebentar kami ingin mendengarkan renungan Tuhan, renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, bukakan telinga kami, buka mata hati kami, supaya kami mampu untuk menebarkan biji firman Tuhan dalam hati kami, menjadi pohon yang tinggi, besar, subur Tuhan, dan bertumbuh, berakar ke bawah, menjulang tinggi ke atas, berbuah banyak, berbuah lebat, dinikmati oleh banyak orang, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman Tuhan dan renungan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Dimanapun teman-teman berada saat ini, mungkin teman-teman belum kenal nih siapa aku nih. Yes, aku bisa dipanggil Theo, bisa dipanggil Axel. Aku dari alumni SMA Negeri 1 Sukoharjo juga. Dan aku juga dulu pengurus Rockris sama kayak teman-teman semua yang ada di sini. Aku juga tergabung dan bertumbuh dalam Rockris SMA Negeri 1 Sukoharjo. Banyak sekali pengalaman-pengalaman indah selama di Rockris SMA Negeri 1 Sukoharjo. Oke, anyway, kita akan lanjut ke firman ya. Kita akan lanjut ke firman kita pada hari ini. Yang jelas teman-teman kita sama-sama belajar ya. Aku juga bukan orang yang pro dalam firman, tapi aku percaya teman-teman semua yang ada di sini kita sama-sama belajar, kita sama menghilami firman Tuhan pada hari ini. Oke, aku dikasih sama panitia sebuah tema yaitu Immanuel. Wah, ini luar biasa sekali ya. Di kala pandemi seperti ini, Tuhan memberi message kepada kita bahwasannya Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Wow, itu sungguh luar biasa sekali karena kita nggak pernah tahu nih di kala pandemi seperti ini, di kala kita merasa kesepian, maksudnya teman-teman juga yang sekolah itu sering merasakan beban tugas begitu banyak, terus habis itu kayak banyak kesibukan dan lain sebagainya yang membuat teman-teman merasa kayak putus asa sendirian, gak ada obat buat ngobrol ke sana kemari, teriakan teman-teman gak ada yang mendengarkan, depresi, gelisah karena kondisi dan situasi pandemi seperti ini yang jelas itu sangat memberatkan. Apalagi dalam momentum Natal nih, yang mana momentum Natal ini justru berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya kita bisa salaman, kita bisa kayak tegur sapa, saling sapa cium sama orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata di masa pandemi seperti ini, kita mau ketemu sama orang lain aja kita nggak bisa. Kita terpaksa ibadah Natal harus lewat layar kaca seperti kita sekarang ini. Tapi jangan sedih teman-teman, karena dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, vibes ibadah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu hadir di dalam hati kita masing-masing. Immanuel itu bukan cuma sekedar kata-kata yang tertulis dalam Alkitab, tapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sekalipun badai masalah menerjang dalam kehidupan kita selama masa pandemi seperti ini, tapi kita juga tahu, kita harus juga ingat bahwasanya Tuhan itu gak pernah berhenti untuk mencintai kita. Oke ya, kita akan baca ayatnya di Matius 1 ayat 23. Ini adalah ayat yang dikasih oleh panitia. Teman-teman bisa baca nanti sendiri-sendiri. Yang jelas intinya adalah bahwa darah itu akan melahirkan seorang anak dan ia akan menamainya
Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Ini sungguh luar biasa sekali teman-teman. Di masa pandemi ini kita seringkali kehilangan nih, kehilangan teman, kehilangan koneksi, kehilangan keluarga, dan kita seringkali merasa sendirian. Tapi apakah teman-teman benar-benar sendirian di masa pandemi ini? Sebenarnya pandemi ini kutukan atau berkat sih dari Tuhan. Sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi untuk kita? Kenapa kok Tuhan nggak mengizinkan yang enak-enak aja dari kita? Kenapa harus pandemi sih? Kenapa harus PSBB sih? Kenapa harus WFH? Kenapa harus sekolah dari rumah? Kenapa nggak bisa bertemu dengan keluarga? Nggak bisa bertemu dengan teman-teman? Kenapa nggak bisa ke mall? Kenapa nggak bisa jalan-jalan? Apakah Tuhan jahat sama kita? Menurut aku enggak sih. Sekalipun dunia sedang kacau balau, Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan ada dalam hati kita masing-masing loh. Antara aku, teman-teman semuanya yang ada di sini. Tuhan itu ada. Dan dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dalam masa pandemi seperti ini teman-teman, mungkin kita seringkali susah untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah libatkan Tuhan di dalam rencanamu, tapi libatkanlah dirimu dalam rencana Tuhan. Seringkali kita tuh memaksa Tuhan untuk, mungkin ya di awal tahun 2020 ini kita punya berbagai macam resolusi. Tuhan, aku tahun ini mau ke ini, tahun ini mau ke ini, Tuhan tahun ini aku pengen ini, bukan ini. Tapi semua rencanamu tiba-tiba gagal, dihantam sama pandemi. Dan you can do anything, kamu nggak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba semuanya susah, tiba-tiba semuanya hilang, hampa, dan tidak ada harapan sama sekali. Semua rencanamu, semua listmu, semua wishlist kamu, semua resolusimu di tahun 2020 kemarin harus dibantahkan, dibenturkan sama yang namanya pandemi. Kamu harus benar-benar merasakan rasa sakit yang berlebihan karena pandemi. Semuanya hancur berantakan. Tapi apakah Tuhan sengaja membuat seperti itu untuk hidupmu? Sebenarnya tidak, teman-teman. Setiap peristiwa dalam kehidupan kita selalu ada sisi positif yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Aku dan teman-teman semua yang ada di sini memahami itu betul. Dan aku percaya teman-teman semuanya pasti akan memahami hal itu. Tuhan mengizinkan pandemi datang ke dalam hidup kita bukan karena rencana. Coba kamu tilik lagi dalam hatimu. Tuhan gak ingin mengikuti keinginanmu. Tapi Tuhan ingin mengikuti apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Tuhan ingin kamulah yang menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi bagian dari rencanamu. Kita jangan jadi manusia yang memaksa Tuhan untuk menuruti setiap keinginan kita. Tapi paksalah diri kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali kita meminta sama Tuhan, Tuhan aku ingin ini. Tapi pernahkah kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, Tuhan I surrender all. Dalam kehidupanku, aku ingin mengikut Tuhan. Aku ingin supaya hidupku ini menjadi garam dan pelita bagi Tuhan. Mengikuti semua rencana Tuhan. Seringkah kita seperti itu dalam kehidupan kita? Atau justru kita hanya memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang hati kita inginkan. Bukan apa yang Tuhan inginkan. Lantas, pandemi ini sebagai tamparan bagi kehidupan kita semuanya teman-teman. Supaya inilah kedaulatan Tuhan. Bahwa rencana Tuhanlah yang akan berhasil. Bukan rancangan kita. Kita punya beribu-ribu rancangan di depan sana. Tapi Tuhan yang menentukan jalan kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita tahu yang baik bagi kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita bisa menilai, oh A, B, C, D, E, F, G itu baik dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik bagimu. Apa yang bagimu baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang bagi Tuhan baik, itu sudah pasti jelas terbaik bagimu. Luar biasa itu teman-teman Tuhan. Dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam pikiran Tuhan. Sekalipun 7 miliar orang di dunia ini, kita adalah bagian dari 7 miliar itu yang ada di pikiran Tuhan.
Tuhan ada di pikiranmu. Dan kamu ada di pikiran Tuhan. Luar biasa kan? Dan itulah teman-teman pesan Natal dalam hari ini yang ingin aku bawakan, bahwasanya Immanuel bukan cuma berarti kata-kata belaka, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita, sekalipun kita down, sekalipun kita terpuruk, sekalipun kita nggak tahu jalan keluar yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan selalu beserta kita. Pandemi ini sekalipun Natal itu sangat-sangat berantakan, Tuhan tetap menyertai kita. Oh, Tuhan itu nggak pernah loh tinggal jauh dalam kehidupan kita. Tuhan sayang sama kita. Luar biasa. Oke, tutup Alkitabnya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renunganmu yang indah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing satu persatu. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam menghadapi tahun 2021 Tuhan. Dan kami mengucapkan Tuhan, selamat ulang tahun buat Tuhan, selamat Natal. Terima kasih Tuhan telah lahir di dunia untuk menyelamatkan jiwa kami, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk menjadi alat-alat-Mu, menjadikan diri kami menjadi bagian dari rencana-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memahami setiap bagian dari rencana-Mu. Bukan rancangan kami yang jadi, tapi rancangan Tuhan yang jadi. Dan melalui pesan Natal pada hari ini, kami berdoa supaya kami semakin didewasakan oleh Tuhan. Jadi pribadi yang lebih mampu untuk memahami setiap lika-liku kehidupan kami dengan bijaksana, dan mampu untuk mengorganisir semuanya dengan baik dan benar. Berkati Roh Kristus SMA Negeri 1 Sukoharjo Tuhan, supaya makin bertumbuh berkembang, tidak pernah hancur oleh apapun. Kami juga berdoa supaya Tuhan selalu ada untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian.
terindah dan terbaik dari Tuhan adalah hari Natal. Hari kelahiran Tuhan, penyelamat kita semua. Natal merupakan salah satu wujud kasih Allah kepada kita. Kita diberikan kasih, keselamatan, nafas kehidupan, dan juga berkat. Meskipun di Natal ini penuh dengan keterbatasan, Tapi di Natal ini, biarkan kita tidak hanya merayakan Natal sebagai euforia saja. Dan biarkan kita merayakan Natal penuh dengan esensi Natal yang sebenarnya. Dan di hari Natal ini, kita tetap berpegang teguh kepada kehendak Tuhan. Kiranya damai sukacita Natal tetap menyertai kita semua. Mari kita sambut tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Tinggalkan kehidupan yang lama, kita buka lembaran yang baru. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan.